Ya, pemirsa kita akan lanjut kembali dialog kita bersama Pak Asrorun ya. Pak Asrorun tadi mendengar informasi dari reporter kami kalau masih banyak masyarakat yang bepergian begitu. Ini kan selaras dengan nanti dekat dengan Idul Fitri begitu. Apakah ini akan mengganggu dan menambah penyebaran virus COVID-19? Ya, pada prinsipnya silaturahim itu sangat dianjurkan sebagai bagian dari anjuran keagamaan ya. Akan tetapi manifestasi silaturahim itu tidak mesti harus ketemu fisik, tidak mesti harus melakukan aktivitas yang bersifat perjumpaan fisik, apalagi di dalam kerumunan ya. Di tengah kondisi wabah COVID-19 yang masih belum terkendali ini, maka kita punya tanggung jawab untuk mencegah, memutus mata rantai, sekaligus juga melakukan langkah-langkah preventif. Nah, silaturahim sebagai aturan agama itu tidak boleh menyebabkan kekhawatiran orang dan apalagi menyebabkan terjadinya penularan penyakit. Nah, dalam kondisi hari ini yaitu penularan wabah COVID-19. Ini juga diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada dua hadisnya ya. Hadis yang pertama, bagaimana kita punya tanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman masyarakat. Jangan sampai kehadiran kita itu menyebabkan kekhawatiran orang. Bahkan ini ditegaskan sampai 3 kali oleh baginda Rasulullah. Demi Allah enggak beriman. Wallahi la yu'min. Siapa ya Rasulullah? Adalah alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seseorang yang tidak memberikan rasa aman kepada tetangganya. Jangan sampai kemudian niat baik yaitu silaturahim tapi dilakukan dalam momentum yang kurang tepat dengan cara mudik seperti itu, sehingga begitu kita sampai ke kampung halaman orang lain khawatir terkait dengan potensi penularan, apalagi benar-benar kemudian meningkatkan penularan di kawasan tempat yang kita tuju. Tentu ini akan kontradiktif dengan semangat silaturahim yang justru keinginannya adalah membangun keakraban dan juga persaudaraan. Alih-alih persaudaraan justru nanti melahirkan pertentangan ya. Baik, bisa diganti dengan bertemu via digital begitu ya Pak Asrorun? Betul, betul. Nah, itu manifestasi silaturahim itu bisa sangat beragam sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Seperti kita lihat. Apa hukumnya Pak Asrorun kalau misalnya kita ketemu secara digital? Apakah tidak mengurangi pahala atau mungkin kebaikan ketika kita bersilaturahmi? Ya, sama sekali tidak. Esensi silaturahim itu apa sih? Menyambung kekerabatan yang sempat terputus. Nah, kalau kita ketemu fisik tetapi hatinya nggak ketemu, itu tentu akan kehilangan ruh dari silaturahim. Nah, sebaliknya kalau sekalipun kita tidak bertemu, kita terpisah, tetapi karena ada pertautan hati, kita saling mengasihi, kemudian saling berbagi, saling mendoakan, itulah hakikat silaturahim. Dan ini juga disinyalir di dalam hadis Nabi. Ada salah satu di antara 8 orang yang memperoleh naungan Allah Subhanahu wa taala itu adalah 2 orang yang saling mengasihi, saling mencintai karena Allah. Dia berjumpa karena Allah, dia ketemu secara fisik itu karena motivasi ibadah, tapi dia berpisah juga karena motivasi ibadah. Sekarang hari ini ada barrier, ada kesulitan untuk ketemu fisik karena untuk mencegah terjadinya penularan, maka itu bagian dari ibadah yang itu kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah di mata Allah, dan pada saat yang sama ini juga bagian dari fungsi sosial kita untuk mengendalikan penularan agar tidak terus meluas. Ini bagian dari tanggung jawab keagamaan sekaligus juga tanggung jawab kemanusiaan. Baik, Pak Asrorun, terakhir apa himbauan Anda untuk umat muslim di Indonesia yang melaksanakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19? Yang pertama, mulai besok setelah tenggelamnya matahari, kita
semestakan takbir, tahmid, dan juga tahlil. Kita hidupkan malam Idul Fitri dengan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Syukur-syukur nanti bisa serentak di jam 19.30 bersama Majelis Ulama Indonesia. Kita takbirkan seluruh media sosial yang kita miliki dengan hashtag semesta bertakbir. Kemudian setelah itu kita melaksanakan sunnah sholat Idul Fitri. Kalau zonanya atau kawasannya masih belum terkendali peredaran wabah COVID, kita pastikan kita bagian dari orang yang memberikan proteksi dan juga perlindungan masyarakat dengan aktivitas sholat Idul Fitri di rumah. Kalau ada yang bisa memimpin untuk jamaah ya jamaah, kalau tidak ya bisa sholat sendiri. Dan menyesuaikan dengan keadaan begitu ya Pak Asrorun ya? Betul, pas jamaah ada yang khutbahnya begitu. Saya kira itu ya poinnya. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam sudah bergabung sama kami di Breaking News. Assalamualaikum.